Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Azathabita. Saya akan mempresentasikan tentang memahami fikih sholat dalam perspektif 5 madhab. Pertama, yakni pengertian sholat. Secara etimologis, kata sholat diambil dari bahasa Arab yang berarti doa. Jamak dari kata sholat yakni sholawat yang artinya berdoa. Adapun sholat secara terminologis adalah suatu ibadah khusus yang terdiri dari perkataan dan serangkaian kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, yakni sejarah disyariatkan sholat. Sholat merupakan ibadah yang telah disyariatkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum disyariatkan kepada Rasulullah SAW. Fakta tersebut didukung oleh beberapa ayat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Maryam ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati 'inda rabbih maradiyah, yang artinya, dan dia Ismail menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Maryam ayat 55. Yang kemudian salat disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta umatnya yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Nabi waktu malam hari, dan yang dinamakan Mi'raj merupakan naiknya atau diangkatnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab pada tahun 8 kenabian. Peristiwa Mi'raj ini menyempurnakan syariat salat 5 waktu yang aslinya diperintahkan oleh Allah sebanyak 50 waktu. Dan dimulai pada saat itulah umat Islam melaksanakan salat 5 waktu. Yang ketiga yakni syarat-syarat salat. Setiap madhab memiliki pandangan yang berbeda tentang syarat-syarat salat. Yang pertama menurut madhab Maliki meliputi 1. Telah menerima dakwah Islam. Jadi apabila belum menerima dakwah Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, yakni telah memasuki waktu sholat. Yang ketiga, tidak faqid tuhrain. Faqid tuhrain ialah orang yang tidak mendapatkan air untuk berwudu dan debu untuk bertayamum. Yang keempat ialah tidak dalam keadaan tidur. Yang kelima, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Yang keenam, tidak dipaksa orang lain untuk melakukannya. Yang ketujuh, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedelapan, suci dari kotoran. Yang kesembilan, beragama Islam. Yang kesepuluh, menghadap ke arah kiblat. Yang kesebelas, menutup aurat. Yang kedua, menurut madhab Syafi'i meliputi 1. Telah menerima dakwah Islam, beragama Islam. 3. Berakal sehat. 4. Telah mencapai usia baligh. 5. Tidak dalam keadaan haid atau nifas. 6. Ada bagian panca indera yang masih berfungsi. Yang ketujuh, suci badannya dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedelapan, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari segala najis. Yang kesembilan, menutup aurat. Yang kesepuluh, menghadap ke arah kiblat. 11. Mengetahui masuk waktunya sholat. Yang ke-12, mengetahui cara-cara untuk melakukan sholat. Yang ke-13, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga yakni menurut madhab Imam Hanafi. Yang pertama yakni telah menerima dakwah Islam. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, telah mencapai usia baligh. 5. Tidak dalam keadaan haid atau keadaan nifas. Yang keenam, suci tubuhnya dari 2 hadas, yakni hadas kecil dan hadas besar. Yang ketujuh, suci pakaiannya dari segala najis. Yang kedelapan, suci tempatnya dari segala najis. Tempat bersuci maksudnya, tempat untuk sholat. Yang kesembilan, menutup aurat. Yang ke-10, berniat. Dan yang ke-11, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, yakni menurut madhab Hambali. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, tamyiz, yakni dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, antara baik dan buruk. Yang keempat, suci dari hadas sesuai kemampuan.
Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, terhindar dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat sholat. Yang ketujuh, berniat. Yang kedelapan, menghadap ke arah kiblat. Yang kesembilan, memasuki waktu sholat. Yang kelima yakni menurut madzhab Imamiyah atau Imam Ja'far. Yang pertama yakni suci dari hadas dan kotoran. Tempat sholat harus suci, lebih tepatnya pada tempat bersujud, yaitu tempat dahi menempel tersebut. Yang kedua, memasuki waktu sholat. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, harus memakai pakaian yang menutup aurat. Bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menutupi anggota badannya ketika sholat. Yang keempat yakni rukun-rukun sholat. Ada beberapa rukun-rukun sholat, yakni yang pertama, niat. Semua madhab sepakat bahwa niat itu ditanamkan di hati, tidak wajib untuk diucapkan. Yang kedua, takbiratul ihram. Menurut madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari, ialah wajib diucapkan dalam bahasa Arab, yakni dalam lafaz Allahu Akbar. Sedangkan menurut Imam Hanafi, ini sah diucapkan dalam bahasa apa saja, tidak harus dalam bahasa Arab. Yang ketiga yakni berdiri. Berdiri dalam sholat itu hukumnya wajib. Yang keempat yakni membaca surah Al-Fatihah. Menurut madhab Maliki, wajib dalam setiap rakaat dan disunahkan untuk meninggalkan basmalah. Karena menurut madhab Maliki, basmalah itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Menurut madhab Syafi'i, wajib dibaca dalam setiap rakaat dan wajib membaca basmalah. Menurut madhab Hanafi, diwajibkan pada 2 rakaat pertama saja dan boleh meninggalkan basmalah. Menurut madhab Hambali, wajib dalam setiap rakaat dan wajib membaca basmalah. Menurut Imam Ja'fari, diwajibkan dalam 2 rakaat pertama saja dan wajib membaca basmalah. Yang kelima yakni rukuk. Menurut semua madhab, rukuk itu wajib dilakukan. Tetapi ada yang mengatakan bahwa tidak wajib untuk bertumakninah, yaitu menurut Imam Hanafi saja. Menurut Imam Hanafi, bertumakninah itu tidak wajib dalam sholat. Yang keenam yakni i'tidal. Menurut semua madhab, i'tidal wajib dilakukan dalam sholat, kecuali Imam Hanafi. Diperbolehkan langsung sujud, tetapi hukumnya adalah makruh. Yang ketujuh yakni sujud. Sujud ialah wajib dilakukan 2 kali dalam setiap rakaat. Yang kedelapan yakni duduk di antara 2 sujud. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari ialah hukumnya wajib, tetapi tidak untuk Imam Hanafi. Tidak diwajibkan hukumnya duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan yakni tahiyat awal. Menurut madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, hukumnya ialah sunnah, dan menurut Imam Hambali dan Ja'fari, hukumnya adalah wajib. Yang ke-10 yakni tahiyat akhir. Menurut madhab Maliki dan Hanafi, hukumnya adalah sunnah untuk dilakukan, tapi untuk madhab Syafi'i, Hambali, dan Ja'fari wajib untuk dilakukan. Yang ke-11 yakni mengucapkan salam. Menurut madhab Maliki, Syafi'i, Hambali ialah wajib, dan menurut madhab Hanafi tidak wajib untuk mengucapkan salam. Dan menurut madhab Ja'fari atau Imamiyah, itu ada yang mengatakan wajib dan ada golongan yang mengatakan tidak wajib. Yang ke-12 yakni tertib. Yang terakhir yakni hal-hal yang membatalkan salat. Yang pertama ialah hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu pasti membatalkan salat juga. Yang kedua yakni berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar yang mengharuskan untuk wudhu atau mandi. Yang ketiga yakni berbicara ketika sedang sholat. Yang keempat menangis atau merintih. Yang kelima banyak bergerak. Yang keenam ragu-ragu dalam berniat.
Yang ketujuh, keluar dari rangkaian sholat sebelum menyelesaikannya. Yang kedelapan, memunggungi kiblat. Yang kesembilan, mendahulukan salah satu rukun sholat secara sengaja, seperti bersujud terlebih dahulu sebelum i'tidal, gak boleh. Yang ke-10, yakni mendahului gerakan imam. Sekian untuk presentasi saya pada kali ini. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Untuk yang belum paham atau masih ada yang dipertanyakan, silakan bertanya lewat kolom komentar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.